warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Rofi Wahanisa selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, rombel 14 akan mempraktikkan sidang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kami izin untuk memperkenalkan diri. Saya, Catherine Novianti Sitanggang sebagai panitera pengganti. Saya, Lumina Berdinting sebagai Hakim Ketua. Saya, Ben Anastasia Nakita Manulang sebagai Hakim Anggota 1. Saya, Putri Julita sebagai Hakim Anggota 2. Saya, Hajra Aulia Azhara sebagai Hakim Anggota 3. Saya, Nadia Rizka Stianindrum sebagai Hakim Anggota 4. Saya, Fiana Suryaning Gasibowo sebagai Hakim Anggota 5. Saya, Deva Anastasia sebagai Hakim Anggota 6. Saya, Marsha Ainul Khorilah sebagai Kuasa Hukum 1 pemohon. Saya, Anissa Prabowo sebagai Kuasa Hukum 2 pemohon. Saya, Rara Santi Karyanti sebagai DPR. Saya, Cut Anastasia Nurulila sebagai pemerintah. Saya, Keisha Aurelia Putri Zarkiati sebagai Saksi 1 pemohon dan juga Ahli pemohon. Saya, Dian Tuban Kumanminamunan sebagai Saksi 2 pemohon. Saya, Rita Safana sebagai Saksi 1 pemerintah dan Ahli pemerintah. Saya, Aditya Amrita Sowangi sebagai Saksi 2 pemerintah. Saya, Griska Panjilia sebagai Juru Sumpah. Saya, Putri Grace Hukumati Banjarnahar sebagai petugas sidang. Sekian dan terima kasih. Surat Tanda Registrasi atau STR merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatan sebagai syarat wajib untuk dapat melaksanakan praktik profesi di bidang kesehatan. STR hanya diterbitkan setelah para sarjana tenaga kesehatan mengikuti dan dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi atau UKOM secara nasional yang menjadi instrumen pengukuran kemampuan dan standar kompetensi bagi para sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh kewenangan dalam berpraktik. Sebelum diberlakukannya ketentuan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada pasal 212 ayat 2, lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti hukum dan langsung memperoleh STR tanpa diwajibkan menempuh pendidikan profesi. Akan tetapi, sejak diberlakukannya ketentuan ini, terjadi perubahan yang signifikan karena lulusan sarjana tenaga kesehatan diwajibkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan profesi, baru dapat mengikuti hukum dan memperoleh sertifikat profesi sebagai prasyarat untuk berpraktik. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 8 Agustus tahun 2023 tanpa adanya aturan peralihan, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi mahasiswa maupun lulusan sarjana tenaga kesehatan yang sebelumnya dapat mengikuti hukum dan memperoleh STR tanpa syarat pendidikan profesi. Pemberlakuan yang mendadak tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, menambah beban finansial, serta membatasi akses para lulusan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi mereka yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti hukum. Syafa Syahranis yang merupakan lulusan sarjana program studi gizi Universitas Negeri Makassar dan Satria Prima Arsawinata yang berstatus sebagai mahasiswa semester 8 program studi gizi Universitas Negeri Makassar sekaligus penerima beasiswa KIPK beserta Bunga Nanda Puspita yang merupakan lulusan sarjana program studi gizi Universitas Putra Indonesia berpendapat bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional mereka karena menutup kesempatan bagi mereka maupun para lulusan sarjana tenaga kesehatan yang lainnya yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti hukum sebagai syarat sah untuk memperoleh STR. Syafa Syahrani selaku pemohon 1 dirugikan karena telah lulus sebagai sarjana gizi pada tahun 2023. Ia tidak dapat mengikuti hukum untuk memperoleh STR sebagaimana yang telah dipersiapkannya akibat dari adanya kewajiban pendidikan profesi. Satria Prima Arsawinata sebagai pemohon 2 terancam kehilangan peluang untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan karena keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan profesi meskipun pendidikannya telah ditopang oleh beasiswa. Sedangkan Bunga Nanda Puspita
sebagai pemohon 3 mengalami kerugian konkret karena meskipun telah mengurus hukum pada Oktober tahun 2023, STR tidak dapat diterbitkan akibat adanya kewajiban pendidikan profesi. Padahal, rekan seangkatannya yang mengikuti hukum pada Desember tahun 2022 tetap memperoleh STR tanpa harus melalui syarat tambahan tersebut. Para pemohon mendalilkan bahwa pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak memperoleh pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pemohon 3 juga mengajukan dalil adanya diskriminasi yang bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengingat adanya perbedaan kelakuan antar lulusan dalam satu angkatan. Atas kerugian tersebut, para pemohon mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat melakukan pengujian materi kembali terhadap pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang akan berdampak terhadap asas kepastian hukum bagi para pemohon. Tata tertib persidangan. Pasal 5 ayat 1. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pasal 5 ayat 2. Pengunjung sidang dilarang a. membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. b. membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. D. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. E. merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. F. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. G. menghina para pihak, saksi, dan ahli. H. memberikan dukungan, komentar, saran dan tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli selama persidangan berlangsung. I. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim, konstitusi, serta kewibawaan mahkamah. J. memberikan ungkapan dan pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Pasal 5 ayat 3. Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 kecuali ayat 2 huruf H berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli. Pihak pemohon akan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Baik, persidangan dimulai. Sidang perkara nomor 49 garing PU strip Romawi 22 garing 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kuasa pemohon siapa saja yang hadir dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir adalah kuasa hukum dari prinsipal kami. Saya sendiri Marsha Ainul Fadila. Di sini
Baik, terima kasih. Hari ini saya Ben Anastasia, kemudian ada Yang Mulia Deva dan juga Prof. Putri Junita sudah ditunjuk sebagai hakim panel untuk perkara ini. Di hari ini akan ada dua agenda. Nanti yang pertama, para pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan hingga petitungnya. Kemudian nanti agenda yang kedua terdapat saran ataupun nasihat dari para hakim majelis hari ini. Begitu. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada pemohon untuk menyampaikan. Siapa yang akan menyampaikan? Kami izin secara bergantian. Dipersilakan. Baik. Kami di sini akan menyampaikan pokok-pokok permohonan kami. Bagian pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili uji material atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pasal 1 angka 3 juga pasal 2 Peraturan MK nomor 2 tahun 2021, bahwa yang diujikan saat ini adalah pasal 212 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2. Selanjutnya yang mulia, bagian kedua yakni bagian legal study. Pemohon 1 merupakan lulusan sarjana gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Pemohon 2 merupakan mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Pemohon 3 merupakan lulusan sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Program Studi Gizi pada tahun 2019. Ketiga pemohon merupakan perseorangan yang merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk melanjutkan profesi sebagai tenaga kesehatan melalui USOP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 merupakan subjek hukum orang perorangan yang telah sesuai dengan pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Selanjutnya yang mulia. Selanjutnya bagian posita yang mulia. Kami memandang ada kerugian konstitusionalitas dalam pemaknaan ketentuan praktik profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Dengan syarat memperoleh STR ialah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan sertifikat profesi serta memiliki sertifikat kompetensi. Artinya, lulusan sarjana pendidikan tenaga kesehatan pada dasarnya dapat memperoleh STR karena telah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi dengan catatan telah memiliki sertifikat kompetensi atau lulus POM. Pada bagian yang terpisah dari pasal 260 terdapat pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Artinya, terkhusus bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan terdapat syarat tambahan untuk dapat berpraktik yang menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Ketika membaca kedua pasal tersebut, seharusnya perolehan STR tidak berkaitan langsung dengan pendidikan profesi. Untuk memperoleh STR, lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu. Namun, hal ini ternyata berbeda. KPKI memaksudkan bahwa lulusan sarjana tenaga kesehatan wajib terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan profesi. Hal itu terlihat dari laman pengajuan STR di website KPKI yang sudah tidak mencantumkan pengajuan untuk sarjana tenaga kesehatan. Permasalahan selanjutnya ialah ketika ketentuan baru tersebut ada secara tiba-tiba dan tanpa pengalihan. Ini berdampak pada mahasiswa yang telah mempersiapkan POM sebelum masalah atau disahkan tidak mengetahui adanya syarat kewajiban mengikuti pendidikan profesi. Padahal persiapan POM sendiri telah memakan biaya sebesar Rp500.000 untuk ujian kompetensinya. Jika dilihat secara proporsionalitas antara lulusan program sarjana tenaga kesehatan dan penerimaan profesi memberikan kerugian kepada para mahasiswa program sarjana kesehatan karena total lulusan program sarjana kesehatan selalu lebih besar secara kuantitatif dibandingkan dengan total penerimaan pendidikan profesi. Seperti di Kota Makassar,
Metropolitan Solo terdapat asas transitur, yakni asas hukum peralihan yang mengatur peralihan hukum yang lama ke hukum yang baru. Tidak adanya peralihan dalam soal undang-undang, apalagi atas norma yang sifatnya memberikan kewajiban baru dan membentuk sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak dapat diberlakukan secara tiba-tiba. Mahkamah Konstitusi pun telah mengakui hal tersebut pada beberapa presiden. Putusan MK nomor 70 tahun 2022, Putusan MK nomor 49 tahun 2011, dan Putusan MK nomor 96 tahun 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa suatu dugaan kewajiban tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdapat di dalamnya. Baik, selanjutnya seperti kemudian. Berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam persidangan, maka kami para pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaga Negara, tambahan lembaga negara, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berlaku bagi mahasiswa peserta sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya undang-undang ini. 3. Menyatakan tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh surat tanda registrasi, dan melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. 4. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan kami yang mulia. Kami berharap kerugian kami dapat menjadi alasan agar permohonan ini dapat ditegakkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemohon. Sejatinya kami dari Mahkamah telah menerima pula berkas permohonan yang diajukan oleh para pemohon dan sudah membaca. Namun setelah dilengkapi juga dan sudah disampaikan oleh para pemohon dalam sidang agenda yang pertama ini, selanjutnya nanti akan tetap harus ada apa yang akan dilengkapi ataupun nanti ditambahkan ataupun sekiranya ada yang perlu diperbaiki dari permohonan saudari ini dari para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Untuk itu saudari bisa dicermati, bisa dicatat sehingga nanti di naskah perbaikannya bisa dituangkan apapun itu saran yang disampaikan oleh para Yang Mulia pada hari ini. Begitu. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Yang Mulia Rifat Anasalia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Dari pemohon yang hadir kuasa hukumnya dan sepertinya seingat saya sudah sering beracara di MK. Jadi ini kalau dilihat secara umum permohonan ini sudah sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Struktur dan sistematikanya sudah tepat. Tapi nanti perlu ditambahkan terkait dengan kewenangan mahkamah dengan perubahan terkait Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kemudian pada posita mengingat posisi ketiga dari pemohon ini pada saat mendaftar sebagai mahasiswa masih berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nanti saudari juga bisa uraikan perbandingan undang-undang yang lama dan yang aktual. Apakah terdapat perbedaan pengaturannya? Misalnya seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana gizi, apakah secara otomatis dapat langsung berprofesi pada pasal-pasal dalam undang-undang yang lama? Selain itu, nanti saudari juga bisa perjelas perbedaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dengan aktual, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penerima beasiswa. Kemudian terkait tidak adanya ketentuan peralihan, saudari bisa rumuskan lebih kuat untuk menunjukkan adanya permasalahan ketidakpastian hukum serta ketidakpastian atas penghidupan yang layak, supaya tidak memperpanjang lama nanti bisa diringkas bagian yang sekiranya terlalu panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, bisa dipahami. Oke, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Deva. Selanjutnya saran dan nasihat dari Prof. Putri Junita dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Saya mau tanya dulu, kuasa pemohon kan berasal dari Sumatera Selatan ya. Lalu bagaimana bisa menghindari kepentingan dengan peran prinsipal? Mengingat prinsipal 1 dan prinsipal 2 berasal dari Sulawesi dan dari kampus Makassar. Yang Mulia, jadi kami dan pemohon ini sama-sama berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian pemohon juga bersama teman-temannya datang menemui kami. Baik, bagi saya mengenai legal standing, kewenangan dan hal lainnya sudah cukup jelas.
Namun terdapat satu hal yang perlu saya tanyakan. Saudari beberapa kali mengulang pembahasan mengenai pasal 212 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dianggap muncul secara tiba-tiba tanpa melakukan peralihan. Apakah saudari memahami latar belakang pembentukan pasal aku? Sebenarnya untuk hal ini sudah pernah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan Muda, namun dalam penjelasannya ini tidak disampaikan secara rinci. Oke, nanti tanyakan lebih lanjut ke artinya ya. Apakah tujuannya itu untuk meningkatkan mutu atau ada alasan lain? Jika tujuannya untuk meningkatkan mutu, ya nggak masalah. Ini yang kedua, untuk alasan tersebut pasti ada kaitannya dengan peningkatan mutu. Tapi yang menjadi masalah itu bagi yang sudah terdaftar, namun sebelum bagi yang sudah terdaftar sebelum melakukannya undang-undang ini, seharusnya itu diujinya di STR saja yang mulia. Misal dianggap lulusan tenaga kesehatan ini tidak cocok untuk berpraktik, mungkin bisa diujinya di POP saja yang mulia. Baik, saya mau memberi saran bagaimana kita lebih membantu hukumnya menjadi mulai berlaku tahun 2024, 4 tahun dari sekarang. Jadi mahasiswa baru bisa tahu dari awal kalau setelah sarjana harus lanjut profesi. Itu lagi jadi petitum alternatif dirumuskannya supaya berlaku 4 tahun begitu. Supaya kalau memang tujuan yang dikatakan mutu, jangan diberlakukan yang sudah kuliah duluan. Kalau demikian saudari bisa tulis petitum sebagai penundaan lunas, saya rasa baik, terima kasih Prof. Putri Junita. Saudari kuasa sudah banyak saran dan juga nasihat yang disampaikan oleh para majelis pada hari ini. Pada kesimpulannya, permohonan saudari ini penekanannya ada pada keberlakuan pasal aku yang sifatnya retroaktif. Maka tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Deva bahwasannya tetap harus menjunjung ataupun tetap harus mengutamakan penjelasan mengenai pasal-pasal dari undang-undang yang lama, yakni pada Undang-Undang 36 tahun 2014 begitu. Sehingga saudari bisa ditambahkan lebih diperdalam terkait Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014-nya. Kemudian terkait filosofi, betul juga tadi sudah disampaikan oleh para pemohon dan juga Yang Mulia bahwasannya memang lahirnya pasal aku ini di mana semakin hari terdapat urgensi begitu akan keselamatan jiwa orang terkait tenaga kesehatan. Bisa jadi perspektif daripada norma itu menjemput adanya persoalan-persoalan yang sifatnya lebih dinamis. Namun, permohonan daripada saudari ini menunjukkan ada sisi lain atau ada dimensi lain begitu. Mengapa diberlakukan kepada mahasiswa yang sekarang yang sudah lebih dulu melalui UPOM atau ujian terlebih dahulu? Sehingga saudari nanti bisa kembali dirumuskan, diperbaiki naskahnya. Keberatannya ini ada pada penambahan syarat atau pada kumulatif syaratnya ditentukan, penambahan ataupun kumulatif. Kemudian kalau secara sistematika permohonan saudari sudah tidak perlu ada yang diperbaiki. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Deva dan juga Prof. Putri Junita. Betul, untuk struktur dan sistematikanya sudah baik. Hanya memang untuk petitum angka 3 nanti coba untuk diformulkan kembali. Apakah tetap mau mempertahankan yang saudari sudah sampaikan, yang sudah saudari ajukan, atau mau diformulkan kembali itu dengan yang disarankan oleh Prof. Putri Junita. Nanti untuk ini saudari bisa perbaiki dalam naskah perbaikannya, dan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan perbaikan hingga hari Rabu 15 Oktober 2024 paling lambat. Sekiranya sebelum tanggal itu sudah dilakukan perbaikan dapat diserahkan lebih cepat lebih baik ya. Kemudian sidang untuk perbaikan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitera untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 16 Oktober tahun 2024 yang mulia. Baik. Sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 16 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang perbaikan permohonan. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 49/PUU strip Romawi 22 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir kuasa hukum dari pemohon, Saudari Anissa Prabowo dan Marsha Ainun Khalila, betul? Betul, baik. Pada hari ini Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan yang disampaikan oleh para saudari sekalian di sidang yang kedua ini. Silakan saudari bisa menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya, dipersilakan. Baik, yang mulia. Perkenalkan, saya Marsha Ainun Khalila sebagai kuasa hukum pemohon. Dan rekan saya, Anissa Prabowo.
Kami izin untuk menyampaikan secara bergantian terkait pokok-pokok perbaikan pada permohonan kami, yakni permohonan pengujian konstitusionalitas norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Identitas pemohon, kewenangan mahkamah dan kerugian konstitusional dianggap dibacakan. Kami langsung ke perbaikan posita yang mulia. Baik, Ibu yang mulia, saya akan membacakan tambahan posita kami. Kami menambahkan di bagian posita A, yakni prakondisi berlakunya pasal AKUO, bahwa sebelum berlakunya pasal AKUO, ketentuan mengenai perizinan tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 3, yakni syarat mendapatkan STR adalah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Artinya, lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh STR, dan melaksanakan praksi profesi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu tentunya. Jika disandingkan dengan pasal 260 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang juga menyatakan bahwa syarat antara sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi untuk mendapatkan STR adalah sebuah pilihan dan dapat saling bersubstitusi, maka kedua pasal tersebut serupa. Namun, terdapat pemaknaan berbeda pada pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil pendidikan profesi terlebih dahulu. Untuk memperkuat pula, terdapat pengaturan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan praktik dan pekerjaan tenaga gizi, tepatnya pada pasal 4 yang mengakui adanya tenaga gizi lulusan sarjana dan tenaga gizi lulusan pendidikan profesi. Pasal tersebut berisi adanya perbedaan tegas antara tenaga gizi lulusan sarjana terapan gizi, sarjana gizi, dan pendidikan profesi, yang ketiganya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan STR dan sertifikat kompetensi. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Masih ada yang perlu ditambahkan? Bagian apa? Masih yang mulia di bagian posita belum tuntas. Baik, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Kami menegaskan kembali terkait tiadanya ketentuan peralihan dan berlakunya pasal AKUO secara tiba-tiba. Kami memahami bahwa ketentuan AKUO dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menghadirkan perlindungan bagi masyarakat. Namun, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan, sepatutnya ketentuan tersebut tidak berlaku secara langsung. Dalil mengenai lulusan tenaga kesehatan tidak cukup jawab untuk berpraktik tidak bisa dijustifikasi secara utuh. Karena mahasiswa pendidikan sarjana juga telah melalui praktik lapangan guna mempersiapkan kompetensi. Sehingga pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui di Indonesia, yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Baik, yang mulia, saya izin melanjutkan mengenai pengecualian keberlakuan pasal AKUO bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana kesehatan sebelum berlakunya pasal AKUO. Dalam hal ini, para pemohon memohonkan kepada mahkamah untuk mengabulkan permohonan ini, mengingat dampak yang dirasakan secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan merugikan mahasiswa terkhusus para pemohon. Ini tentu berbeda jika mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan terdaftar setelah berlakunya pasal AKUO, di mana seharusnya telah mengetahui atau dianggap mengetahui konsekuensinya. Para pemohon juga meminta pada mahkamah agar menyatakan bahwa segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi memperoleh STR yang melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal AKUO. Sehingga apabila ketentuan tersebut kembali berlaku, maka peraturan-peraturan pelaksana mengenai kualifikasi berpraktik bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan juga akan tetap berlaku. Kesimpulannya yang mulia, kami memilih untuk menggunakan batasan keberlakuan norma pasal AKUO terhadap status mahasiswa sebelum berlakunya Undang-Undang AKUO, bukan menggunakan batasan keberlakuan dari segi rentang tahun, karena hal ini lebih memberikan kepastian dan terprediksi bagi para pemohon. Mengingat apabila menggunakan jangka waktu tahun, sulit untuk memastikan apakah mahasiswa berkuliah dalam jangka waktu tepat 4 tahun atau lebih. Demikian perubahan pada posita kami yang mulia. Selanjutnya untuk petitum tetap sama. Terima kasih. Baik, terima kasih para saudari. Pemohon mengajukan bukti dengan tanda P1 sampai P23, betul? Betul yang mulia.
Oleh karena itu, bukti dari pemohon kami sahkan. Baik, selanjutnya kami dari panel akan menyampaikan laporan permohonan saudari ini ke rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya pleno 7 hakim MK. Nanti bagaimana sikap mahkamah terhadap permohonan saudari, pihak kepaniteraan yang akan menyampaikan lebih lanjut kepada saudari. Ada lagi yang mau disampaikan ataupun ditanyakan? Tidak ada yang berlanjut. Baik, jika tidak ada, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 7 hari ke depan. Panitera, untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 23 Oktober tahun 2024 ya mulia. Baik. Sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.34 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. DPR pemerintah akan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Baik, kita mulai persidangan ya. Sidang perkara nomor 49 garing PU Mustri Promomi 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah. Silakan DPR bisa memberikan keterangan yang terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Rana Sani Karyanti, SHMH LLM, selaku Ketua Komisi 9 Wakil DPR Republik Indonesia dalam perkara nomor 49 dari PU Mustri Promomi 22 dari 2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, DPR Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang memuat pandangan umum serta tanggapan atas seluruh dalil yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan aku. DPR menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak yang dijamin secara tegas dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai konsekuensinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, rata, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dimaksudkan sebagai bagian integral dari agenda transformasi sistem kesehatan nasional. Transformasi tersebut tidak hanya menata kembali tata kelola pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia tenaga kesehatan atau SDMK. Dengan adanya penguatan regulasi ini, diharapkan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki standar kompetensi yang jelas, terukur, serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip keselamatan pasien. Ketentuan AKUO yang mengatur kewajiban pendidikan profesi bagi tenaga kesehatan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan kebijakan afirmatif yang bertujuan menjaga profesionalitas dan akuntabilitas tenaga kesehatan di lapangan. Pendidikan profesi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan yang berpraktik memiliki kemampuan akademik, keterampilan praktis,
dan etika profesi yang memadai. Norma ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga tidak dirugikan oleh praktik tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Terkait keberatan para pemohon mengenai beban biaya pendidikan profesi, DPR berpandangan bahwa aspek ekonomi tidak dapat dijadikan dasar pembatalan suatu norma hukum yang bersifat umum dan bertujuan melindungi kepentingan publik. Negara telah berupaya menghadirkan berbagai mekanisme untuk menjamin akses pendidikan yang inklusif, seperti penyediaan beasiswa, bantuan pendidikan, serta skema pembiayaan lain melalui lembaga pemerintah maupun swasta. Adapun dari pemohon mengenai tidak adanya ketentuan peralihan juga tidak beralasan menurut hukum, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tidak pernah ada ketentuan yang memperbolehkan lulusan sarjana kesehatan memperoleh surat tanda registrasi tanpa menempuh pendidikan profesi, yang artinya tidak terdapat perubahan norma yang bersifat merugikan atau menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Ketentuan AKUO hanyalah penegasan kembali terhadap standar hukum yang telah lama berlaku dan diakui secara nasional. Dengan demikian, Pasal 212 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari amanat Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Norma ini tidak dapat dipandang sebagai pembatasan hak, melainkan sebagai instrumen jaminan agar pelaksanaan profesi kesehatan dilakukan secara profesional, etis, dan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, DPR Republik Indonesia berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para pemohon tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat, sehingga permohonan AKUO patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan dapat saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih DPR atas keterangannya. Selanjutnya dari pemerintah, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya, Cut Anastasia, selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam perkara nomor 49 dari PUU Strik Romawi 22 dari 2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia, pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis yang berisi pandangan umum dan tanggapan atas dalil para pemohon. Kami menegaskan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Salah satu perwujudannya adalah melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, mengelola sumber daya manusia kesehatan secara efektif, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Selanjutnya Yang Mulia, Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan Pasal 34 Ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang memperkuat sistem kesehatan nasional, termasuk pengaturan mengenai sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. SDMK sendiri terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan. Berdasarkan Pasal 199 Undang-Undang Kesehatan, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, salah satunya tenaga gizi yang terdiri atas nutrisionis dan dietisian. Dengan demikian, lulusan sarjana gizi yang ingin menjalankan praktik profesi wajib mengikuti pendidikan profesi dan lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Yang Mulia, terhadap dalil para pemohon yang menilai Pasal 212 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut keliru dan tidak berdasar hukum. Ketentuan mengenai kewajiban pendidikan profesi bukanlah hal yang baru.
melainkan telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, Pasal 212 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan bersifat konsisten dan berkesinambungan dengan pengaturan sebelumnya serta tidak menimbulkan perubahan hukum baru. Selain itu, ketentuan aktual tidak memerlukan pengaturan peralihan yang mulia. Karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, pendidikan akademik memang tidak termasuk jenis pendidikan yang dapat langsung mengikuti uji potensi dan memperoleh surat tanda registrasi atau STR. Oleh sebab itu, anggapan para pemohon bahwa Pasal 212 Ayat 2 diberlakukan secara tiba-tiba tanpa perlindungan hukum adalah tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Kami menegaskan sekali lagi yang mulia bahwa hak para pemohon untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan tidak dihapuskan. Lulusan sarjana akademik tetap dapat bekerja di bidang gizi dan kesehatan atau bidang lain yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, norma tersebut tidak menghalangi hak konstitusional warga negara, melainkan merupakan kebijakan terbuka yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, pemerintah berpandangan bahwa Pasal 212 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan instrumen hukum untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Norma ini sejalan dengan amanat konstitusi dan bertujuan untuk menjaga profesionalitas tenaga kesehatan demi kepentingan masyarakat luas. Sehingga pemerintah berharap permohonan pengujian yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian yang mulia keterangan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemerintah atas keterangannya. Selanjutnya dari Majelis Hakim ada yang ditambahkan? Ada yang mulia, silakan. Terima kasih yang mulia ketua. Tolong nanti pemerintah bisa ya gimana menjelaskan mekanisme transisi untuk lulusan sarjana tenaga kesehatan ini yang khususnya di bidang gizi ya, yang kena dampak langsung sama Pasal 212 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan ini. Meskipun disebut sebagai kelanjutan dari aturan sebelumnya, di lapangan masih banyak lulusan yang belum siap dengan perubahan sistem profesi ini dan akhirnya tidak mendapatkan STR. Jadi penting dijelaskan ya, apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah penyesuaian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Cukup yang kedua. Baik, terima kasih Prof. Yana. Selanjutnya kuasa Presiden mengajukan bukti yang ditandai PK1 sampai dengan PK14. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Baik, kuasa pemohon apakah akan mengajukan saksi? Izin yang mulia, kami berencana mengajukan saksi sebanyak 2 orang. Baik, dari pemerintah apakah akan mengajukan saksi? Izin yang mulia, kami dari pemerintah akan mengajukan sebanyak 2 saksi. Baik, dari kuasa pemohon butuh berapa lama untuk menyiapkan saksinya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia untuk menyiapkan saksi. Baik, dari pemerintah butuh berapa lama untuk menyiapkan saksinya? Untuk menyiapkan saksi kami butuh waktu 7 hari yang mulia. Baik, sidang akan dilanjut dalam waktu 7 hari ke depan. Pak Nitra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober tahun 2024 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 30 Oktober tahun 2024 pukul 13.33 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan saksi pemerintah. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 49 garing PU Sri Promawi 22 garing 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari para pemohon ya. Dipersilahkan terlebih dahulu dari kuasa pemohon, siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Kami sendiri dari kuasa hukum pemohon. Saya sendiri Marsha Ainullah dan juga rekan saya Anissa Prabowo. Demikian yang mulia. Baik, selanjutnya dari DPR silahkan siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR yang hadir saya sendiri Rana Santika Ariyanti. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pemerintah silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cik Anastasia dari Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah Republik Indonesia yang hadir pada persidangan hari ini. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari pemohon dan saksi dari pemerintah. Untuk saksi dari pemohon ada Ibu Putri Aurelia dan Bapak Yanju Perlindungan Timbunan, sedangkan dari pemerintah ada Ibu Lili Savana dan Bapak Aditya Amzar. Petugas sidang bisa dihadirkan saksi ke ruang sidang. Untuk Ibu Putri, Ibu Lili dan Bapak Aditya, ini beragama Islam ya? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya dari Bapak Yanju beragama apa? Beragama Katolik yang mulia. Baik, kita mulai sumpah dulu terlebih dahulu dari saksi yang beragama Islam ya. Juru sumpah mohon dibantu untuk mengambil sumpahnya. Maaf, mengambil sumpahnya, dan Yang Mulia Hajar mohon dibantu untuk memanggil sumpahnya. Baik, bagi saksi yang beragama Islam, silakan berdiri lalu maju ke depan. Posisikan tangan ke bawah serta ikuti lafal sumpah yang saya turunkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Hajar. Selanjutnya untuk Bapak Yanju, Yang Mulia Bet, silakan. Baik, kepada Bapak Yanju dipersilakan untuk maju ke depan. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, dapat duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Bet. Kita mulai dari saksi pemohon terlebih dahulu ya. Untuk kuasa pemohon, siapa saksi yang akan didengarkan terlebih dahulu keterangannya? Terima kasih yang mulia. Yang pertama Ibu Putri Aurelia, kemudian yang kedua Bapak Yanju Perlindungan Timbunan. Demikian yang mulia. Baik, silakan Ibu Putri Aurelia bisa maju ke depan. Benar dengan Saudara Putri Aurelia? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, serenda, atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti, dan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, silakan saudara bisa maju ke depan untuk menunjukkan identitas saudara. Baik, kita cek identitasnya ya. Nama? Putri Aurelia. Tempat tanggal lahir? Tangerang 28 September tahun 1980. Pekerjaan? Dosen yang mulia. Baik, silakan ke podium untuk memberikan keterangannya. Izin yang mulia untuk memberikan keterangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aurelia, lulusan sarjana gizi dari Institut Pertanian Bogor tahun 2015 dan juga lulusan magister gizi dari Institut Pertanian Bogor tahun 2017. Hadir di sini sebagai saksi untuk memberikan keterangan berdasarkan pengalaman pribadi saya mengenai ketentuan tenaga kesehatan. Yang mulia, setelah saya lulus, saya tidak mengikuti pendidikan profesi, namun saya tetap bisa mengikuti POM dan juga mendapatkan STR. Hal ini bertentangan dengan klaim Kementerian Kesehatan mengenai sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang lulusan sarjana tenaga kesehatan seperti saya tidak dapat mengikuti UPOM dan juga mendapatkan STR tanpa melalui pendidikan profesi. Pada Februari tahun 2023, saya mendaftar ke organisasi profesi. Kemudian saya mendapatkan kartu tanda anggota dari sana. Kemudian saya lulus UPOM dan saya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi melalui KTKI. Sertifikat kompetensi tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk registrasi STR. STR sebelumnya berlaku terbatas, namun sekarang seumur hidup. Namun sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak dapat registrasi STR meskipun memiliki sertifikat kompetensi dan juga tidak bisa registrasi untuk SIP.
Hal ini membuktikan bahwa klaim Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, silakan saudara saksi bisa duduk kembali. Dari pemohon ada pertanyaan saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saya izin memberikan pertanyaan untuk Ibu Putri. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa setelah Anda lulus, Anda bisa langsung mengikuti ujian kompetensi. Nah, bisa diperjelas ujian kompetensinya ini dilaksanakan kapan? Kemudian terkait tentang waktu dari ujian kompetensi itu hingga Anda mendapat STR itu berapa lama? Kemudian pertanyaan yang kedua, selama Ibu menempuh pendidikan S1 ini, apakah Ibu pernah mendengar atau mendapat informasi bahwasannya setelah Anda lulus nanti tidak bisa langsung berpraktik sebelum menempuh pendidikan profesi? Baik, itu dua pertanyaan dari saya untuk Ibu Putri yang mulia. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Ibu Putri. Baik, saya izin menjawab pertanyaan satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mengikuti UPOM 2 bulan setelah saya lulus. Kemudian saya mendapatkan sertifikat. Saya mengikuti UPOM 2 bulan setelah saya lulus. Kemudian hasilnya keluar keesokan harinya. Saya lulus dengan nilai 89,5. 1 bulan kemudian saya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi. Kemudian saya registrasi STR melalui website KTKI. Hasil atau proses penerbitannya cukup cepat, hanya memakan waktu sekitar 1 hari. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, selama saya menempuh pendidikan S1, saya tidak pernah mendapatkan informasi bahwa lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak bisa mengikuti UPOM dan juga tidak bisa mendapatkan STR tanpa melalui pendidikan profesi. Yang kami tahu pada saat itu kami bisa langsung mengikuti UPOM dan juga mendapatkan STR. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari majelis hakim ada yang digunakan untuk saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, cukup ya. Terima kasih atas keterangan saudara saksi. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Silakan saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya saksi 2 pemohon silakan maju ke depan. Benar dengan saudara Ian Jumpari Tambunan? Benar ya, mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, senda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak ya, mulia. Baik, silakan saudara saksi bisa maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya. Baik, saya cek identitas saudara saksi ya. Nama? Yang juga dengan Tambunan. Tempat tanggal lahir? Jakarta 26 Maret tahun 1999. Pekerjaan? Belum bekerja ya, mulia. Baik, silakan ke podium untuk memberikan keterangannya. Baik, izin memberikan keterangan. Perkenalkan, nama saya Ian Jumpari Tambunan. Saya lulusan S1 Gizi dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya hadir sebagai saksi untuk menyampaikan permasalahan dan pengalaman saya terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menghambat saya dalam mencari pekerjaan. Di posisi saya saat ini yang sedang mencari pekerjaan, undang-undang ini membatasi ruang gerak saya. Saya tidak dapat melamar pekerjaan sesuai bidang keahlian saya, dikarenakan lulusan S1 Gizi dan tidak dapat mengikuti UPOM secara mandiri. Padahal setahu saya UPOM adalah syarat untuk memperoleh STR. Setelah saya lulus dan mencoba melamar pekerjaan, saya melamar di bidang non kesehatan dan kesehatan, tetapi adanya mensyaratkan STR. Jadi saya tidak dapat bekerja di sana dan akibatnya saya sangat dirugikan ya, mulia. Demikian. Baik, silakan saudara saksi bisa duduk kembali. Dari pemohon apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak ya, mulia. Baik, selanjutnya dari pemerintah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Untuk Bapak Yani, setelah Bapak menyelesaikan pendidikan S1 Gizi, apakah Bapak masih bisa bekerja di luar bidang kesehatan, Pak? Silakan langsung dijawab Pak Yani. Selama ini saya sudah izin yang mulia, maaf. Selama ini saya sudah mencari pekerjaan yaitu di bidang sesuai yang saya pelajari, di bidang non kesehatan dan kesehatan. Yang di bidang kesehatan, tenaga kesehatan itu adanya mensyaratkan STR, dan di bidang non kesehatan, di bidang quality control itu
mensyaratkan STR juga. Akibatnya saya tidak bisa melamar pekerjaan di sana dan saya sangat dirugikan yang mulia. Cukup? Dari majelis hakim ada yang ingin untuk saudara saksi? Tidak. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Silakan saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan saksi dari pemerintah ya. Untuk saksi satu pemerintah bisa maju ke depan. Benar dengan saudara Lini Savana? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan identitas saudara. Baik, saya cek identitasnya. Nama? Lili Savana. Tempat tanggal lahir? Bekasi 9 Februari 1994. Pekerjaan? Kepala instalasi pelayanan gizi. Baik, silakan ke podium untuk memberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya izin untuk menyampaikan kesaksian saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Savana. Saya bekerja sebagai kepala instalasi pelayanan gizi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Di sana saya membawahi 66 tenaga gizi yang bertugas dalam pelayanan gizi rawat inap, rawat jalan, serta penyelenggaraan produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya, dalam pengelolaan sumber daya manusia, tenaga gizi dibedakan berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya. Untuk tenaga gizi yang berhadapan langsung dengan pasien, itu diwajibkan memiliki surat kewenangan klinis atau SKK yang syaratnya mengikuti STR dan SIP aktif. Sementara untuk tenaga gizi yang belum memenuhi syarat, itu ditempatkan di bagian perencanaan produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya, di RSCM terdapat tenaga gizi dengan jenjang D3, S1, S2, serta profesi dietitian. Saat ini ada 34 tenaga gizi yang berpendidikan akademik mengikuti S1 dan S2 kini diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut, kami telah melaksanakan penyesuaian kualifikasi melalui 2 jalur, yaitu pendidikan reguler dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, di jalur RPL ini memungkinkan untuk belajar daring tanpa meninggalkan pekerjaan, hanya membayar 1 semester dan tetap mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat profesi serta STR. Saat ini ada 10 tenaga gizi yang mengikuti program RPL ini, sementara untuk yang belum memenuhi syarat itu ditempatkan di bagian pendidikan reguler dengan dukungan tugas belajar dari Kemenkes. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan saudara saksi bisa duduk kembali. Dari kuasa hukum pemohon ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, dari majelis hakim ada pertanyaan untuk saudara saksi? Saya yang mulia. Silakan. Baik, saya izin memastikan saja. Sepengetahuan saudara saksi, apakah sudah ada lulusan gizi yang lulus di masa berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan sekarang bekerja di tempat Anda? Soalnya kalau dilihat dari aturan, undang-undang ini kan memang tidak ada ketentuan pilihannya. Jadi, mahasiswa yang belum lulus saat undang-undang itu berlaku otomatis ikut aturan baru. Bukan lagi aturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Izin menjawab yang mulia. Saat ini di tempat saya sudah ada lulusan yang menyelesaikan pendidikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mulia. Kalau lulusan yang baru ini sudah punya STR belum? Atau perlu menempuh pendidikan tambahan seperti RPL untuk mendapatkannya? Saat ini untuk lulusan yang baru itu belum mendapatkan STR yang mulia. Jadi yang mengikuti program RPL itu baru dari lulusan yang lama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih atas keterangan saudara ya. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di tempat keterangan setelah sidang selesai. Silakan saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, saksi 2 pemerintah bisa maju ke depan. Benar dengan saudara Aditya Amzad? Apakah saudara mempunyai hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak.
Baik, silakan saudara saksi bisa maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya. Saya cek ya. Nama, tempat tanggal lahir, Jakarta 1 Oktober 1998. pekerjaan. Baik, silakan ke podium untuk memberikan keterangan. Baik, izin beri keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamzah Kaswanji. Saya lulusan ahli gizi kesehatan pada tahun 2010 dan juga saya mulai bekerja pada tahun 2011 sampai 2012 di suatu unit rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Di sana saya berposisi sebagai kepala instansi gizi dan juga saya bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi gizi pada pasien-pasien. Di sana juga saya menguruskan STR karena pekerjaan saya itu memang bersentuhan langsung dengan pasien. Lalu pada tahun 2015 sampai 2022 saya mulai bekerja lagi di salah satu perusahaan catering yang ada di Kota Jakarta. Posisi saya pada saat ini sebagai unit manager atau manajerial dan juga saya bertanggung jawab untuk saya bertanggung jawab untuk mengatur catering dan memberikan layanan gizi di rumah sakit. Di sana saya tidak terlalu membutuhkan STR karena memang pekerjaan saya pada saat itu tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Terus saat menempuh S1, saya memang belum memiliki STR. Setelah itu saya melanjutkan profesi dan mengikuti tes hukum untuk mendapatkan STR sebagai dietitian. Dengan STR tersebut saya dapat melanjutkan praktek profesional saya jika diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari sekarang saudara saksi bisa kembali. Dari kuasa pemohon ada pertanyaan ke saudara saksi? Dari yang mulia. Baik, dari majelis hakim ada pertanyaan ke saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Fatullah. Untuk Bapak Aditya, kalau tidak salah dengar tadi Bapak lulus S1 gizi tahun 2010 ya Pak? Benar. Pada saat Bapak lulus, apakah sudah ada ketentuan yang mewajibkan bagi lulusan mengikuti pendidikan profesi Pak? Atau pada Bapak waktu lulus memang belum ada ketentuan tersebut sehingga bisa langsung mengikuti UKM dan mendapatkan SR? Itu saja yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, langsung jawab Pak Aditya. Baik, terima kasih yang mulia aja. Mohon izin menjawab. Saya lulus pada tahun 2010, di mana saya melanjutkan pendidikan S1 saya itu pada tahun 2005 sampai 2009. Lalu juga saya melanjutkan profesi saya itu pada tahun 2009 sampai 2010. Di mana saat itu saya memang sudah melakukan STR karena melanjutkan profesi saya. Saya juga melanjutkan profesi saya itu atas kemauan diri saya sendiri dan juga saya ingin langsung bekerja di bidang layanan di situ atas kemauan diri saya sendiri. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak ada lagi yang bertanya? Baik, cukup ya. Terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Silakan saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Dari para pihak, apakah masih akan ada saksi yang dihadirkan? Cukup ya. Untuk kuasa pemohon, apakah akan menghadirkan ahli? Dari pemerintah, apakah akan menghadirkan ahli juga? Baik, kuasa pemohon butuh berapa lama untuk menghadirkan ahlinya? Masih membutuhkan waktu 7 hari ya mulia. Dari pemerintah butuh berapa lama untuk menyiapkan ahlinya? Untuk menyiapkan ahli kalau membutuhkan waktu 7 juta ya mulia. Baik, karena para pihak akan mengajukan ahli, majelis tawarkan untuk persidangan kita laksanakan 7 hari ke depan. Apakah para pihak keberatan? Tidak ya mulia. Baik, sidang akan dilanjut dalam waktu 7 hari ke depan. Panitera untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 6 November tahun 2024 ya mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 6 November tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan ahli pemerintah. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 49 garing PU Sri Promomi 22 garing 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, agenda kita hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli pemohon dan ahli pemerintah. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada pemohon. Siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pemohon hadir, saya sendiri Anissa Prabowo sebagai kuasa hukum. Kemudian rekan saya Masya Aliful Khalifah. Demikian yang mulia. Baik, dari DPR siapa yang hadir? Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR hadir saya sendiri Rara Santika Rianti. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pemerintah silakan siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pemerintah saya sendiri yang hadir, Cut Anas
Anastasia dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli pemohon dan ahli pemerintah. Ahli pemohon ada Prof. Dr. Kesha Aurelia, SGZ MDZ, selaku ahli pemohon ya. Dan untuk ahli pemerintahnya ada Prof. Dr. Lintang Savana, SPR. Petugas sidang bisa dihadirkan ahli ke ruang sidang. Baik, untuk saudara ahli apakah beragama Islam? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangannya, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara ahli bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, juru sumpah mohon dibantu untuk mengambil sumpahnya. Hakim anggota 5 mohon dibantu untuk memandu sumpahnya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk saudari ahli, silakan berdiri dan maju ke depan. Posisi tangan lurus ke bawah dan ikuti lafal sumpah yang saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih juru sumpah. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Baik, terima kasih Hakim anggota 5. Baik, kita akan dengar terlebih dahulu keterangan ahli dari pemohon ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan ahli pemohon bisa maju ke depan. Benar dengan saudara Kesha Aurelia? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, sanda, atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitia pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, silakan saudara ahli bisa maju ke depan untuk menunjukkan CV, surat tugas, dan kartu identitas saudara. Baik, saya cek identitasnya. Nama, Kesha Aurelia, tempat tanggal lahir, Bandung 18 September tahun 1975. pekerjaan, Konsultan gizi yang mulia. baik, silakan ke podium untuk memberikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kesha Aurelia, SGZ MDZ, hadir sebagai ahli di bidang kesehatan dan gizi untuk memberikan keterangan bagi pihak pemohon. Substansi dalam perkara ini adalah pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan menempuh pendidikan profesi sebelum mengikuti UPOM dan memperoleh STR. Ketentuan ini berlaku sejak 8 Agustus tahun 2023 tanpa adanya aturan peralihan yang mana menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian bagi lulusan yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti UPOM berdasarkan aturan yang lama. Para pemohon kehilangan kesempatan memperoleh STR dan juga bekerja sesuai dengan bidangnya, bahkan mengalami diskriminasi dengan lulusan tahun sebelumnya yang masih dapat memperoleh STR tanpa adanya syarat profesi. Menurut saya hal ini melanggar prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan, serta hak atas pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28B ayat 1, dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, hukum harus adil, pasti, dan juga bermanfaat. Namun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 ini gagal memenuhi ketiganya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pasal 212 ayat 2 seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai adanya aturan peralihan yang adil dan juga proporsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Dari kuasa pemohon, apakah ada pertanyaan untuk saudara ahli? Ada yang mulia. Baik, saya ingin bertanya kepada Bu Kesha. Saya ingin mengetahui bagaimana paradigma pembentukan perundang-undangan yang menjadikan pendidikan profesi ini dijadikan sebagai prasyarat ujian kompetensi. Apakah hal tersebut tidak dipandang sebagai upaya negara dalam menjamin mutu
hidup dan keselamatan pasien melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Begitu saja yang mulia, ya. Silakan langsung dijawab, Dok. Baik yang mulia, pada dasarnya pendidikan profesi sebagai syarat umum dapat dipahami sebagai upaya negara menjamin mutu tenaga kesehatan dan juga keselamatan pasien. Namun dalam perkara ini permasalahannya bukan terletak pada tujuannya, namun dalam cara dan juga waktu penerapannya. Pembentuk undang-undang seharusnya memperhatikan asas keadilan dan juga kepastian hukum, terutama bagi mahasiswa jalur akademik yang telah menempuh pendidikan sebelum aturan ini berlaku. Mereka menjalankan kurikulum lama tanpa kewajiban profesi sebagai syarat umum, sehingga penerapan norma baru tanpa adanya aturan peralihan menimbulkan ketidakadilan substantif. Maka dari itu, penerapan yang mendadak dan tanpa transisi justru berpotensi melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan juga non-diskriminasi sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 1 dan juga dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, dari pemohon ada pertanyaan lagi? Tidak yang mulia. Baik, cukup ya. Terima kasih atas keterangan saudara ahli. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Silakan saudara bisa dalam sidang. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari ahli pemerintah. Silakan ahli pemerintah bisa maju ke depan. Benar dengan saudara Lintang Savana? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, senda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Baik, silakan maju untuk menunjukkan CV, surat tugas dan kartu identitas saudara. Baik, saya cek ya identitasnya. Nama? Lintang Savana. Tempat tanggal lahir? Bantul 1 Januari 1991. Pekerjaan? Dosen yang mulia. Baik, silakan kepada untuk memberikan keterangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya akan menjelaskan mengenai kehidupan pendidikan profesi. Pada dasarnya, pendidikan profesi memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi, integritas, dan tanggung jawab seorang tenaga profesional. Profesi berbeda dari pekerjaan biasa karena memerlukan keahlian khusus, penerapan kode etik, serta standar profesi yang diawasi oleh asosiasi profesi. Dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat tiga jalur, yaitu akademik, vokasi, dan profesi, di mana pendidikan profesi ditempuh setelah sarjana untuk memperoleh sertifikat profesi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh, dalam profesi keinsinyuran, lulusan sarjana teknik wajib menempuh pendidikan profesi insinyur sebelum memperoleh surat tanda registrasi insinyur atau STRI dan diakui sebagai insinyur profesional. Hal yang sama berlaku di bidang kedokteran, di mana lulusan sarjana kedokteran wajib menjalani pendidikan profesi dokter dan lulus uji kompetensi sebelum memperoleh izin praktik. Mekanisme ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin mutu tenaga profesional sekaligus melindungi masyarakat penerima layanan. Dengan demikian, ketentuan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mensyaratkan pendidikan profesi sebelum memperoleh sertifikat profesi harus dipandang sebagai instrumen peningkatan mutu tenaga kesehatan, bukan sebagai pembatasan hak. Ketentuan ini pada hakikatnya memperkuat sistem pendidikan dan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia agar layanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar kompetensi dan etika yang tinggi. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Kemudian terima kasih. Baik, silakan saudara bisa kembali. Dari majelis hakim ada yang ditanyakan untuk saudara ahli. Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Begini Prof, saya izin bertanya terkait penyampaian Prof yang mengatakan bahwa profesi berbeda dengan pekerjaan biasa karena mencatatkan keahlian kode etik dan tanggung jawab profesional. Tapi, bukankah dengan adanya kewajiban pendidikan profesi justru dapat menimbulkan hambatan bagi warga negara yang ingin segera bekerja setelah lulus sarjana? Coba dijelaskan Prof, bagaimana agar ketentuan pada pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak melanggar hak atas pekerjaan sebagaimana dijamin pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
945. Terima kasih, saya kira cukup dan diberi. Baik, langsung dijawab, Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Hakim Anggota Nadia. Izin menjawab bahwa kewajiban menempuh pendidikan profesi mungkin terlihat sebagai hambatan bagi tulisan yang ingin segera bekerja. Namun, sejatinya ketentuan ini bukanlah suatu pembatasan hak, melainkan sebuah upaya dalam penguatan mutu tenaga profesional. Pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk bekerja, tetapi juga menuntut agar pekerjaan itu dilakukan oleh standar profesional yang menjamin kualitas dan mutu. Oleh karena itu, pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berfungsi sebagai quality gate yang memastikan setiap tenaga profesional itu kompeten dan bertanggung jawab. Sama seperti halnya dokter atau insinyur, mereka kan diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi sebelum berpraktik demi keamanan publik. Maka dari itu, ketentuan ini bukanlah suatu hambatan, melainkan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan karena hak atas pekerjaan itu dijalankan secara bermartabat dan berkualitas. Instruksi yang mulia sebelumnya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Namun saya ingin menggali sedikit lebih jauh terkait kewajiban pendidikan profesi merupakan quality gate untuk menjamin mutu tenaga profesional dan perlindungan masyarakat. Seperti yang Prof sampaikan tadi, saya ingin bertanya Prof, bagaimana jika dalam pelaksanaannya justru kewajiban pendidikan profesi ini menciptakan suatu kesenjangan, misalnya karena tidak semua lulusan memiliki kemampuan finansial yang baik untuk melanjutkan ke pendidikan profesi. Apakah tidak berpotensi menimbulkan suatu ketidakadilan di mana hanya mereka yang mampu secara ekonomi yang dapat memperoleh sertifikat profesi dan bisa berpraktik secara sah? Bagaimana pandangan Prof sendiri dalam konteks keadilan substansi dan jaminan kesempatan yang setara sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945? Saya memahami dulu atas pengalaman tersebut. Namun kewajiban untuk menempuh pendidikan profesi yang sebagaimana diatur dalam pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan seperti yang saya bilang tadi. Namun memastikan bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di keahliannya. Untuk yang kedua itu faktor ekonomi. Sebenarnya faktor ekonomi memang bisa menjadi hambatan bagi sebagian pihak. Namun disinilah peran negara untuk menjamin akses yang adil, misalnya melalui beasiswa, bantuan pendidikan, atau kerjasama dengan lembaga pendidikan. Maka dari itu, kewajiban pendidikan profesi sebagaimana yang diatur dalam pasal 212 tersebut itu tetap selaras dengan Undang-Undang Nomor Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 karena hak atas pekerjaan diimbangi dengan kewajiban negara untuk menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Baik, cukup ya. Terima kasih atas penjelasan dan keterangan dari Saudara Abi. Untuk berkas kehidupan Saudara bisa diambil di kepanitiaan setelah sidang selesai. Silakan Saudara Abi bisa menggunakan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk kuasa pemerintah apakah cukup? Cukup. Baik, saya cukupkan. Mahkamah menawarkan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulannya sampai pada hari Kamis tanggal 13 November tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat di kepaniteraan. Apakah para pihak keberatan? Tidak, ya mulia. Baik, sidang akan dilanjut dalam waktu 14 hari ke depan. Panitera untuk 14 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 20 November tahun 2024 ya mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 20 November tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 49 garing PUU Sri Promawi 22 garing 2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam acara pengucapan putusan Hakim Majelis, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan cek kehadiran para pihak terlebih dahulu ya. Pemohon hadir? Pemohon tidak hadir yang mulia. Mengapa tidak hadir? Sakit yang mulia. Baik, dari DPR hadir? Hadir yang mulia. Dari pemerintah hadir? Hadir yang mulia. Baik, saya langsung saja membacakan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 49 garing PU Strip Romawi 22 garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Syafa Syahrani sebagai pemohon 1 dan seterusnya sampai dengan pemohon 3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 September 2024 memberi kuasa kepada Marsya Ainun Kolila SH LLM dan Anissa Prabowo SHMH, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengar dan membaca keterangan tertulis saksi dan ahli para pihak, membaca kesimpulan para pihak. 2. Duduk perkara, selanjutnya dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum. Dalam kewenangan Mahkamah paragraf 3.1, paragraf 3.2 dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Dalam kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.3, paragraf 3.4, paragraf 3.5 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 selanjutnya disebut para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, para pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara, yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut para pemohon, esensi dari permohonan aku adalah mempermasalahkan kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi bagi mahasiswa lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang secara tiba-tiba diberlakukan tanpa ketentuan peralihan, yang seharusnya membuka ruang bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal AKUO untuk tetap dapat berpraktik tanpa kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi. Bahwa menurut para pemohon, pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang secara tiba-tiba diberlakukan dengan tanpa peralihan sangat merugikan dan juga membatasi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal AKUO. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan untuk mengikuti program pendidikan profesi selama 1 tahun sebagai syarat mendapatkan STR. Padahal sebelum diberlakukannya pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, mahasiswa yang mengambil program sarjana tenaga kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui UKOM terlebih dahulu tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti program pendidikan profesi. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan kerugian dari segi waktu dan biaya serta menyebabkan ketidakpastian hukum. Bahwa menurut para pemohon adanya perubahan norma sebagaimana diatur dalam pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah menghalangi para mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR secara langsung setelah lulus dari program sarjana. Padahal selama masa pendidikan, mahasiswa telah memilih konsentrasi dalam program studinya yang sesuai minat dan keahliannya dengan
bertujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan pantas untuk dirinya, di mana pekerjaan yang dimaksud tentunya memberikan prasyarat yaitu dianggap berkompeten melalui hukum dan memiliki SR. Namun dengan adanya perubahan norma AKUO telah mencederai segala bentuk tujuan kehidupan yang telah dipersiapkan oleh para mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan karena harus menempuh jalur pendidikan profesi. Bahwa menurut para pemohon, dengan berlakunya pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bukan hanya telah mencederai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun juga telah mencederai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mencederai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon dalam petitumnya memohonkan kepada Mahkamah agar menyatakan 1. Pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini. 2. Tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh surat tanda registrasi dan melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat garing tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai bukti P23. 2 orang saksi, yakni Putri Aurelia dan Yanju Parlindungan Tinamunda, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024. Dan 1 orang ahli, yakni Profesor Dr. Kesha Aurelia SGZ MGZ, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 6 November 2024 selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan AKUO, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis beserta dengan keterangan tambahan yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan AKUO, Presiden telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2024 dan keterangan tambahan yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2024 serta telah mengajukan ahli yakni Profesor Dr. Lintang Savana SPF yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 6 November 2024 dan 2 orang saksi yakni Lili Savana SGZ dan Aditya Amzar SGZ Dietitian yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2024 selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama uraian dalil yang dikemukakan para pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan isu inkonstitusionalitas norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dimohonkan para pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah terdapat 2 pokok persoalan berkaitan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para pemohon yang harus dipertimbangkan dan dijawab oleh Mahkamah, yaitu apakah norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang telah memberikan kewajiban bagi mahasiswa lulusan sarjana tenaga kesehatan yang akan berpraktik untuk terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan profesi, sehingga telah menyebabkan para pemohon inkasu mahasiswa dan lulusan program sarjana kesehatan dirugikan hak konstitusionalnya. Karena sebelum berlakunya norma pasal tersebut, sarjana kesehatan dapat berpraktik tanpa kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi. Apakah norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang diberlakukan secara tiba-tiba dengan tanpa diatur dalam ketentuan peralihan merugikan hak konstitusional para pemohon?
karena seharusnya pasca lulus pendidikan sarjana kesehatan dapat langsung berpraktik tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan profesi. Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat akan terwujud derajat kesehatan masyarakatnya setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif, di mana kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau yang juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Bahwa salah satu alasan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yaitu belum memadainya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, dan juga pendayagunaan tenaga kesehatan. Sementara di sisi lain, tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan tenaga kesehatan yang berkualitas, beretika, dan profesional yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dengan tetap mengedepankan asas keadilan, non-diskriminatif, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan para tenaga kesehatan. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang merupakan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan metode omnibus sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah merupakan upaya untuk mencari solusi terkait dengan berbagai permasalahan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan dan pemanfaatan teknologi kesehatan, serta perlunya dilakukan transformasi sistem kesehatan. Namun dalam praktik pelaksanaan sinkronisasi berbagai undang-undang tersebut, dalam pembentukan undang-undang melalui metode omnibus dibutuhkan tingkat kehati-hatian dalam hal merumuskan sebuah norma yang berpotensi merugikan adresat tertentu yang pada akhirnya berpotensi pula mencederai hak konstitusional warga negara. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok permohonan terkait isu konstitusionalitas norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan pasal 212 dan pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Oleh karena kedua pasal aqua in casu, pasal 212 dan pasal 213 memiliki irisan berkaitan dengan syarat untuk dapat melakukan praktik profesi sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Lebih lanjut, pasal 212 dan pasal 213 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tercantum dalam bab 7 tentang sumber daya manusia kesehatan, khususnya pada bagian ketiga tentang pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sementara itu, norma pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tercantum dalam bab 7 tentang perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan. Pada bagian kedua tentang pengadaan yang juga mengatur isu yang sama yakni terkait dengan syarat untuk dapat melakukan praktik dan mahasiswa bidang kesehatan. Menimbang bahwa dengan melihat secara seksama melalui penyandingan atas kedua norma pasal terkait dengan pengadaan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel persandingan di atas, maka terlihat ada perbedaan substansi terkait dengan syarat dalam pengadaan tenaga kesehatan sebagaimana tertuang dalam masing-masing undang-undang tersebut sebagai berikut. Bahwa mahasiswa yang dapat menjadi tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tidak secara spesifik menyebutkan mahasiswa program apa saja yang dapat mengikuti uji kompetensi, namun hanya menyebutkan mahasiswa bidang kesehatan yang mengikuti pendidikan vokasi dan profesi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 justru menyebutkan secara spesifik kualifikasi mahasiswa program yang menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan, yakni program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan. Namun dengan tanpa dibarengi prasyarat untuk dapat mengikuti ujian kompetensi dan hanya menyebutkan terkait hak untuk mendapatkan ijazah tanpa menegaskan kualifikasi pendidikan yang diikuti apakah pendidikan vokasi atau profesi. Bahwa uji kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang dapat mengikuti ujian kompetensi adalah mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi tingkat akhir. Selain itu, uji kompetensi tersebut juga diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, dan juga lembaga sertifikasi. Bahwa sertifikat kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi setelah mengikuti uji kompetensi adalah mahasiswa pendidikan vokasi dan mahasiswa pendidikan profesi, di mana untuk mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi langsung mendapatkan sertifikat profesi yang juga dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sertifikat kompetensi bukan hanya diberikan kepada mahasiswa program vokasi yang lulus ujian kompetensi, namun juga diberikan kepada mahasiswa program profesi yang lulus kompetensi dan juga pada saat yang sama juga harus menempuh pendidikan profesi dan akan mendapatkan sertifikat profesi. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Para pemohon memiliki kedudukan hukum yang untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. 5. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2024 oleh 7 hakim konstitusi, Prof. Dr. Wina B.R. Ginting SHMH selaku Hakim Ketua, Prof. Dr. Bet Anastasia M. Manula SHMH, Prof. Dr. Putri Junita SHMH, Prof. Dr. Hajar Aulia Azahra SHMH, Dr. Nadia Rizka Setianingrum SHMH, Prof. Dr. Viana Surya Nintias Wibowo SHMH, dan Dr. Deva Anastalia SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 bulan November tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 11:06 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi dibantu oleh Catherine Novianti Sitanggang sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.